Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Pasti pada sehat kan? Nah, gak kerasa hari ini udah hari Minggu lagi nih. Berarti tandanya kita akan IHMPO online. Nah adik-adik, meskipun kita udah lama banget gak pernah ibadah di gereja, tapi kita harus tetap semangat karena kita akan ibadah online. Nah, kira-kira ada yang tahu gak sih ibadah hari ini tuh dilayani oleh siapa ya? Nih kakak kasih tahu. Hari ini yang menjadi pelayanan firman itu ada Kak Sheila dan ada Kak Ajeng sebagai MC dan Kak Yoel sebagai pemusik. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 314. Setelah ini kita akan doa pembukaan. Tapi kali ini doa pembukaannya gak sama kakak. Kali ini ada teman kita yang akan memimpin kita berdoa pembukaan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kakak mau ngajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian lagi dari KC 19 ayat 1 dan 2. Selamat
Mazmur pasal 78 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Yuk, kalau kita semua sudah membuka Alkitab, kakak bakal bacain Mazmurnya untuk kalian semua. Mazmur 78 ayat 1 hingga keempat. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kamu dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Nah, adik-adik, dari Mazmur yang tadi barusan kita baca, kita dapat mengetahui bahwasanya segala puji-pujian dan cerita tentang Allah itu seharusnya diceritakan kembali ke anak-anak atau ke angkatan yang di bawah. Tidak hanya itu, kita juga dapat menceritakan kisah-kisah Tuhan Yesus kepada orang-orang sekeliling kita dan kepada teman-teman kita. Sekarang kita ada di sesi bagi berkat. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari teman kita, Madeline dan Abi.
bagus banget ya tadi kesaksian pujian dari teman kita Madeline dan Abi. Nah, untuk minggu depan kalau adik-adik ada yang mau mengisi pujian, boleh banget nih. Nah, sekarang sebelum masuk firman, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama ingin menyanyikan sebuah lagu. Lagu dari KC 149. Adik-adik, kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan bersama Kakak Sheila. Hari ini sebelum kakak bercerita, kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, kembali kami ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kami boleh bersama-sama menjalankan ibadah online ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mau sertai dan bimbing kami ya Tuhan selama mendengarkan firman hari ini, sehingga kami boleh mengerti apa maksud dari firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, seperti biasa kita akan baca Alkitab dulu. Adik-adik ambil Alkitabnya. Kita akan buka dan kita akan baca dari Kitab Yoel pasalnya yang pertama. Yoel pasalnya yang pertama ayat 3-9. Oke, kakak akan bacakan Yoel 1 ayat 3-9. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Oke, demikian pembacaan Alkitab kita. Jadi kita sudah sama-sama membaca dari kitab Yoel. Nah, kitab ini adik-adik dinamakan berdasarkan nama penulisnya, yaitu Nabi Yoel. Siapa sih Nabi Yoel ini? Jadi, Nabi Yoel ini adik-adik, dia yang menulis kitab Yoel, dan juga dia nabi yang dikenal pintar menceritakan firman Tuhan. Pintarnya gimana kak? Jadi adik-adik, kalau kita baca si kitab Yoel ini, ketika dia menceritakan firman Tuhan, kata-katanya ini bisa membuat orang semangat adik-adik. Dari kata-katanya juga banyak pembelajaran yang bisa kita ambil di kitab ini. Jadi adik-adik, sama seperti semua firman Tuhan,
Dari firman itu kita bisa belajar banyak hal. Nah, salah satunya adik-adik yang kita baca hari ini, pelajaran tentang tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Nah, adik-adik tahu kan belalang? Nah, tulah belalang ini ketika ada belalang banyak sekali. Saking banyaknya, semua tanaman di tempat itu dimakan habis sama belalang. Karena makanannya dimakan habis, akhirnya orang-orang di situ jadi kelaparan adik-adik. Mereka nggak bisa makan. Buat minum juga susah karena tanamannya mati, tanahnya jadi kekeringan. Pokoknya mereka hidup susah. Nah, ketika ada kejadian di mana orang-orang menjadi hidup susah, biasanya kita sebut dengan bencana. Tahu adik-adik pernah dengar kata bencana? Nah, adik-adik kakak punya gambar lagi. Ini karena kita tinggal di Indonesia, bencana ini sering terjadi. Namanya banjir. Nah, adik-adik pasti kan tahu banjir. Banjir itu ketika permukaan air naik sampai bisa merendam tempat tinggal kita. Nah, sama adik-adik seperti tulah belalang yang terjadi waktu zamannya Nabi Yoel, ini juga merupakan bencana yang membuat orang-orang hidup susah. Di sini dibilang bahwa kejadian atau bencana seperti ini ternyata terjadi juga di zaman nenek moyang kita. Dan terjadi lagi di zaman Nabi Yoel, juga terjadi lagi di masa kita sekarang ini. Kalau adik-adik ingat cerita Nabi Musa, dia juga pernah pada zamannya Nabi Musa ada tulah belalang. Sama adik-adik, ketika tulah belalang itu semua orang hidupnya susah. Susah buat makan, susah buat minum. Pokoknya tidak enak sama sekali ketika terjadi bencana. Nah, terus kenapa sih bencana ini bisa terjadi adik-adik? Di sini Nabi Yoel bilang bahwa bencana, contohnya tulah belalang ini terjadi sebagai hukuman dari Tuhan. Kenapa sih Tuhan memberikan hukuman? Ternyata adik-adik, bencana ini ada supaya kita belajar. Supaya kita belajar adik-adik dari hukuman tadi. Dari hukuman ini, misalkan ketika bencana banjir, kita jadi belajar untuk bersyukur. Gimana kah bersyukur? Adik-adik ketika terjadi banjir, adik-adik jadi ingat, oh iya ya, kasihan ternyata orang yang terkena bencana banjir. Sementara kita yang hidupnya gak pernah terkena bencana banjir, ternyata enak ya Tuhan. Jadi aku bersyukur dengan kehidupan aku yang sekarang ini. Dari situ adik-adik kita bersyukur, kita jadi belajar juga untuk tidak mengeluh. Ketika merasa kesusahan, adik-adik ingat, oh iya, ada kok yang lebih kesusahan dari aku. Contohnya yang terkena bencana banjir. Itu adik-adik. Dari situ juga kita bisa belajar untuk selalu memelihara lingkungan. Karena adik-adik mungkin ada yang udah tahu bahwa banjir ini salah satu penyebabnya yaitu karena sampah yang menumpuk adik-adik di jalur-jalur air, sehingga air yang harusnya jalan ke situ malah naik ke jalan, naik sampai ngerendam rumah kita. Nah, dari situ adik-adik tahu kan bahwa membuang sampah sembarangan itu salah adik-adik. Yang benar kita harus memelihara lingkungan. Nah, di sini juga Nabi Yoel sama adik-adik, dia menceritakan ke orang-orang ketika terjadi bencana tulah belalang. Dia menceritakan, kata firman Tuhan, ketika bencana, kamu akan hidup susah. Betul. Dan di sini gak cuma ngasih tahu itu doang Nabi Yoel. Nabi Yoel mengatakan bahwa ketika terjadi bencana, kamu akan hidup susah. Iya, kita harus, di sini juga dikatakan kita harus meratap katanya. Meratap itu maksudnya tadi, kita harus mengingat lagi kasih Tuhan. Gimana sih bersyukur, ternyata
dengan kuasa Tuhan kita bisa selamat dari bencana ini adik-adik. Benar nggak? Yang bisa menolong adik-adik dari bencana siapa? Pasti dari kuasa Tuhan. Contohnya kalau bencana-bencana banjir itu banyak yang orang menolong, itu salah satunya karena kuasa Tuhan. Cuman karena kuasa Tuhan kita bisa selamat dari bencana. Itu adik-adik. Nah, kuasa Tuhan itu salah satunya di firman Tuhan. Makanya firman Tuhan ini penting sekali adik-adik tahu, karena banyak pembelajaran dari firman Tuhan ini. Nah, adik-adik, dapat firman Tuhan kita dari mana sih? Dari gereja ketika kakak bercerita. Tuh. Terus yang utama adik-adik tahu firman Tuhan itu dari keluarganya adik-adik, dari orang tua, dari papa mama. Itu pertama adik-adik belajar berdoa pasti dari orang tuanya adik-adik. Belajar firman Tuhan dari orang tua adik-adik. Terus kita bisa belajar firman Tuhan dari keluarganya adik-adik juga. Dari kakaknya adik-adik yang lebih tahu tentang firman Tuhan. Contohnya ini kakak ada gambar-gambarnya juga. Kalau di sekolah juga adik-adik bisa tahu firman Tuhan dari guru agamanya. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang disampaikan oleh orang tua, oleh guru, oleh kakak layan, itu adik-adik harus mendengarkan dengan baik. Di sini dibilang kata Nabi Yoel bahwa bencana itu akan selalu terjadi lagi. Makanya kita harus menceritakan firman Tuhan adik-adik, bahwa dikatakan di firman Tuhan ketika bencana ini kita nggak boleh mengeluh. Itu makanya adik-adik penting nih mendengarkan firman Tuhan, supaya adik-adik nggak bingung ketika terjadi bencana aku ngapain kak. Ingat sama firman Tuhan. Di firman Tuhan katakan kalau terjadi bencana adik-adik jangan bingung. Adik-adik harus ingat Tuhan. Kata firman Tuhan apa sih? Tadi harus bersyukur, harus tidak mengeluh, harus memelihara lingkungan. Juga dari firman Tuhan ini adik-adik kita harus mengikuti apa yang disampaikan orang lain, apa yang diceritakan orang lain. Contohnya dari orang tua, adik-adik harus dengar-dengar sama orang tua adik-adik. Karena apa yang disampaikan orang tua itu dari firman Tuhan adik-adik. Yang ngasih tahu ke adik-adik supaya adik-adik bisa selamat dari bencana. Makanya adik-adik ingat harus selalu dengar-dengaran sama firman Tuhan. Juga dari situ adik-adik, di sini Nabi Yoel bilang, setelah kita mendengarkan cerita, katanya ceritakanlah kembali kepada orang-orang yang terdekat dulu. Kalau di sini ceritanya ketika misalkan adik-adik sudah besar, nanti punya anak, adik-adik harus menceritakan kembali buat anaknya adik-adik. Kalau sekarang adik-adik menceritakan kembali sama teman-temannya adik-adik. Yang punya adik, ceritakan dulu sama adiknya. Ceritakan kembali bahwa ketika terjadi bencana kata firman Tuhan seperti ini. Jadi penting nih adik-adik, firman Tuhan harus diketahui semua orang. Karena firman Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari bencana. Karena kuasanya Tuhan. Karena kita berdoa minta kuasa Tuhan, makanya Tuhan tolong kita selamat dari bencana. Itu adik-adik. Nah, di zaman sekarang juga adik-adik, ternyata bencana itu terjadi lagi. Bencana terjadi lagi, contohnya saat ini adik-adik ada bencana besar di seluruh dunia yang namanya pandemi corona. Betul? Adik-adik tahu semuanya pandemi COVID-19 ini itu juga merupakan suatu bencana. Adik-adik merasakan kan, karena si corona ini hidup kita jadi lebih sulit. Untuk ke gereja aja nggak bisa. Nah, makanya adik-adik kita ingat lagi kata firman Tuhan, ketika terjadi bencana ini kita harus ingat sama firman Tuhan. Pertama, kita harus meratapi, harus berdoa. Kita berdoa untuk seluruh dunia, khususnya bangsa kita, supaya Tuhan memberikan kuasanya untuk menyelamatkan kita semua dari bencana corona ini. Itu. Terus adik-adik ingat, kata firman Tuhan juga, misalkan
kan kita nggak langsung terdampak nih sama corona, tapi di luar sana banyak orang yang terkena corona. Nah, kata firman Tuhan, kita juga harus saling mengasihi. Kita tolong dengan apa? Dengan ikut aturan pemerintah. Kata pemerintah, untuk menghentikan bencana ini kita bisa melakukan banyak cara. Pertama, adik-adik ketika keluar rumah, adik-adik harus selalu memakai masker. Itu salah satu mencegah supaya kita selamat dari bencana corona. Terus, kata pemerintah juga ada aturan bahwa kita harus tetap diam di rumah aja ketika kita tidak harus keluar rumah. Gitu adik-adik, supaya kita bisa menyelamatkan semua orang dari bencana corona ini. Itu ya adik-adik yang bisa kita lakukan ketika terjadi bencana. Adik-adik ingat kata firman Tuhan, kita harus mengikuti aturan pemerintah. Seperti itu. Oke, adik-adik, jadi dari cerita ini kakak punya 3 kesimpulan bahwa kita belajar dari Nabi Yoel. 1, bencana itu terjadi supaya kita belajar. Banyak tadi pelajarannya, belajar bersyukur, belajar buat ingat lagi kasih Tuhan, buat ingat harus menolong orang lain, harus memelihara alam. Terus pelajaran yang kedua kita dapat belajar bahwa kita harus mendengarkan dan menceritakan kembali firman Tuhan, karena firman Tuhan ini penting. Firman Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari bencana. Gitu ya adik-adik. Sama, kenapa harus adik-adik menceritakan kembali? Supaya orang-orang tahu nih, saat terjadi bencana kita harus ngapain ya? Yaitu harus melakukan firman Tuhan dan berdoa. Oke, apakah adik-adik mau menceritakan dan mendengarkan firman Tuhan? Pasti mau dong. Juga adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik semua untuk menceritakan kembali firman Tuhan dan berdoa. Oke, adik-adik ingat itu, adik-adik harus menceritakan kembali firman Tuhan dan rajin berdoa. Oke, sekian cerita kakak hari ini. Kakak mau kasih aktivitas. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik akan menuliskan kalimat "Aku mau berbagi cerita firman Tuhan dan berdoa bagi bangsaku" di kertas. Lalu di bawahnya adik-adik gambarkan apa sih yang harus adik-adik lakukan selama masa pandemi ini. Boleh adik-adik gambar sebagus-bagusnya, boleh diwarnai juga. Lalu tuliskan di penjelasannya. Di sini kakak kasih contoh gambarnya cuci tangan, terus penjelasannya harus rajin cuci tangan. Dan kakak ada gambar orang di dalam rumah. Di situ tulisannya untuk mengajak kita semua tetap di rumah saja atau stay at home. Terus adik-adik jangan lupa kasih nama adik-adik di area yang kosong. Itu aja aktivitas untuk hari ini. Kembali lagi ke kakak Ajeng. Nah, setelah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Sheila, sekarang akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 11, Kupuji Kuasa Tuhanku. Puji kuasa Tuhanku, pencipta semesta. Lautan, langit, gunung pun diatur olehnya. Diatur olehnya.
syafaat. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa Yesus yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Tuhan, terima kasih atas ibadah yang telah Engkau berikan ini. Sebentar lagi kami akan berdoa juga untuk gereja kami ya Tuhan. Berkati Tuhan agar gereja kami dapat terus melayani di tengah pandemi COVID ini ya Tuhan. Berkati para petugas dan pendeta yang melayani setiap ibadah ya Tuhan, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan agar pelayanan gerejamu dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga Tuhan perangkat PA Tuhan, agar kakak-kakak dan adik-adik dapat terus melayani dan memuji nama-Mu bersama-sama, dan kiranya pandemi ini segera berakhir agar kita semua dapat berkumpul dan beribadah bersama-sama lagi di gereja. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka selalu kesehatan dan kebahagiaan, dan lancarkan semua urusan dan pekerjaan mereka. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Berkati agar kami semua dapat sehat kembali, dapat segera pulih. Berkati juga ya Tuhan kakak-kakak layan yang telah melayani hari ini ya Tuhan. Kiranya kakak-kakak tetap dapat diberikan kesehatan dan kemampuan untuk terus melayani ya Tuhan. Tuhan, berkati juga bangsa dan negara-Mu ya Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, berkati presiden hingga para kepala desa ya Tuhan. Berkati semua ya Tuhan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Dan berkati juga agar semua langkah yang dilakukan oleh presiden atau yang lainnya dapat mempercepat penyembuhan wabah virus ini ya Tuhan. Tuhan, berkati kami satu persatu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, nanti kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 217, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Oke adik-adik, kali ini doa persembahan kita akan dipimpin teman kita, yaitu Lionel. Mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan agar bisa menjadi berkat bagi pelayanan dan kasih dan juga harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, gak kerasa kita udah di penghujung ibadah nih. Karena itu kakak mau ngajak bangkit berdiri lagi. Kita akan menyanyikan satu buah lagu dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah Dalam Yesus.
adik-adik, sekarang kita udah sampai di akhir ibadah hari ini. Kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih karena dari ibadah ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, dari firman Tuhan hari ini, kami belajar bahwa kami harus mau berbagi cerita firman Tuhan dan mendoakan bangsa kami. Tuhan, biarlah sehabis ibadah ini, kami menjadi anak yang mau terus berdoa dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, selesai ibadah hari ini. Selamat hari Minggu.